Saya ulangi, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta tidak melihat hilal dengan alasan langit berawan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi catatan untuk kita laporkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali dari awak media ada yang dipertanyakan? Ada hal yang mau ditanyakan? Cukup? Mbak Nadia mau itu? Mau ngasih masukan? Cukup? Kalau tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih. Apa yang dilaporkan oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi DKI Jakarta segera akan kami laporkan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kemudian akan disampaikan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan sidang isbat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, hari ini kami melaksanakan Ru'yatul Hilal tidak berhasil melihat. Pertama karena memang hilal itu masih di bawah ufuk, tidak memenuhi atau jauh dari kriteria. Maka ketika hilal tidak terlihat, fastaqbilu thalathina yauman, Ramadan disempurnakan menjadi 30 hari. Karena hari ini tidak melihat, tapi secara sains, secara ilmu pengetahuan kami ingin melihat seperti apa sih hilalnya itu. Maka insya Allah besok di hari Ahad, hari Minggu, kami akan melaksanakan Ru'yatul Hilal ulang. Ingin melihat citra hilal seperti apa di tanggal 30 Ramadan besok. Karena berdasarkan catatan ilmu hisab, di tanggal 30 Ramadan itu ketinggian hilalnya sudah di 10 derajat. Jadi sangat-sangat mungkin dan bahkan bisa terlihat. Sangat mungkin terlihat. Ada lagi? Ru'yatul hilal selain faktor alam, mungkin karena mendung, mungkin karena berawan, mungkin karena hujan dan lain sebagainya, juga ditunjang data hisab. Data hisabnya memenuhi kriteria enggak? Minimal kriteria untuk bisa terlihat bulan itu di 3 derajat minimal. 3 derajat. Kalau di bawah 3 derajat itu sangat susah untuk bisa terlihat. Apalagi hari ini bukan hanya sekedar 1, 2 atau 3 derajat, bahkan di bawah ufuk minus 1,8 derajat, artinya sangat jauh dari sisi kriteria. Sehingga selain terhalang oleh cuaca, oleh awan yang tebal, juga memang data hisabnya belum memenuhi kriteria. Ada lagi? Pemantauan besok jam berapa, Pak? Besok akan dilaksanakan pada jam, oke, ya, jam sama seperti hari ini, dimulai dari jam 17 sampai tenggelamnya matahari, sampai huruf 17, 17 sampai jam 18, 1 jam lah itu. Itu kita akan melihat citra hilal, seperti apa bentuk hilalnya itu. Karena hari ini tidak terlihat, penasaran pengen lihat. Kalau media mau ikut, monggo, monggo. Ada yang lain? Saya rasa cukup ya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah Ramadan untuk yang ke-30 harinya. Demikian Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta yang memantau di Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat melaporkan hilal tidak terlihat.
dan pantauan hilal yang berlangsung hari ini akan segera dilaporkan kepada Kementerian Agama yang sedang menjalankan rangkaian sidang isbat yang berlangsung di Auditorium Kementerian Agama Jakarta Pusat dan dipimpin juga oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Ini melengkapi pantauan hilal yang tidak terlihat di beberapa titik dari laporan jurnalis kami. Di beberapa titik di Gresik, Jawa Timur tadi sudah dilaporkan tidak terlihat dengan alasan mendung atau kondisi berawan. Begitupun untuk Ambon, Maluku, Sorong, Papua Barat Daya, itu wilayah Indonesia Timur, termasuk juga di Makassar, Sulawesi Selatan untuk perwakilan wilayah Indonesia Tengah. Kami juga masih berdiskusi bersama dengan dua narasumber kami. Di studio masih ada Pak Asep Saifuddin, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Sementara via dalam jaringan masih bergabung Selamat Hambali dari Lembaga Falakiyah PBNU sekaligus ahli falak dari tim Hisab Ruqyat Kementerian Agama Republik Indonesia. Pak Selamat masih bersama saya, Pak? Alhamdulillah. Oke. Pak Selamat, ada satu hal yang menarik sebetulnya dari pernyataan pihak PWNU Jakarta dalam konferensi pers tadi, bahwa besok mereka akan melakukan Ruqyatul Hilal ulang untuk memastikan lagi citra hilal. Apakah Ruqyatul Hilal ulang ini bisa dilakukan dan akankah berpengaruh pada putusan penetapan bulan baru, Pak? Itu sifatnya pembuktian ya, pembuktian atau ya ini kaitan dengan mengamati observasi dan yang memungkinkan terlihat itu besok itu ya. Jadi kalau di dalam NU itu istilahnya masuk kategori masuk kategori qot'i ru'yah, qot'i. Jadi andekan dulu puasanya itu mulai hari Ahad ya. Besok itu kan baru tanggal 29. Nah, karena dalam perhitungan tanggal besok itu sudah tinggi hilal sudah di atas 10 derajat. Kemudian elongasinya itu sudah mencapai elongasi sudah di atas 10 derajat. Ya. Maka dalam hal ini sudah masuk kategori qot'i ru'yah. Karena masuk qot'i ru'yah, hilal terlihat atau tidak itu tetap masuk tanggal Syawal, awal bulan Syawal masuk ya. Tapi karena ini puasanya kita mulai hari Sabtu ya, maka Ahad itu sudah tanggal 30. Ya. Andaikan tidak ru'yah pun tidak ada masalah karena tinggal umur bulan Hijriah itu hanya antara 29 dan 30. Ya, Oke. Begitu. Sehingga Pak Asep, kalau kita lihat tadi laporan di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, perwakilan Indonesia Barat tadi di Jakarta di Cengkareng sudah dilaporkan tidak terlihat hilal. Apakah ini semakin menegaskan bahwa hasilnya sudah kelihatan nih sebetulnya kalau kita 1 Syawalnya tanggal berapa? Ya betul, dari beberapa yang disampaikan Pak Selamat tadi, bahwa kita akan merayakan Idul Fitri ya hari Senin itu. Karena dari beberapa temuan, dari beberapa pemantauan sudah tidak terlihat, dan juga dari astronomi beberapa perhitungannya memang tidak memungkinkan untuk bisa diru'yah. Ini ru'yah ini sebagai pembuktian saja untuk apakah memang bisa terlihat atau tidak. Kebetulan memang ada 2 tadi kan, kebetulan awan, kebetulan juga di dalam konteks astronomi dalam hitungan ataupun kepada kehadiran dari bulan itu sendiri tidak memungkinkan, sehingga akan istikmal disempurnakan 30 hari. Terlepas dari itu kita juga harus menunggu lagi kan keputusan dari Menteri Agama yang masih dalam rangkaian sidang isbat yang berlangsung hari ini di Auditorium Kementerian Agama di Jakarta Pusat. Sambil kita juga menantikan proses sidang isbat yang berlangsung hari ini, kira-kira 10 menitan lagi dari sekarang jadwal ya, sepemahaman kami bahwa sidang isbat akan berlangsung secara tertutup di pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan nantinya hasil sidang isbat ini akan diumumkan lewat keterangan pers di pukul 7 malam lebih 5 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sambil kita menunggu ke sana, kita juga pantau untuk proses pantauan hilal di 2 titik berbeda. Di Gresik, Jawa Timur, siap dengan laporan langsungnya jurnalis Kompas TV Alfian Rahman. Sementara di kampus Universitas Islam Bandung, Jawa Barat, sudah bersiap dengan laporannya jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Saya ke Alfian dulu kalau begitu. Fian, sejauh mana Anda mencermati proses pemantauan hilal di sana saat ini?
Tifal dan juga saudara, proses pemantauan hilal di Balai Rukyatul Hilal Condro Dipo Gresik sudah selesai begitu. Proses pemantauan hilal dilakukan dari pukul 17.37 hingga 17.42 yang membuat kesimpulan atau memberikan kesimpulan bahwa di Gresik sendiri tidak terlihat hilal karena alasan berawan dan juga mendung. Dan untuk keterangan lebih lanjut sebenarnya seperti apa proses pemantauan hilal tadi dan juga kesimpulannya dan bagaimana nanti alur mekanisme dari pengumuman atau hasil kesimpulan hilal ini sampai ke Kementerian Agama, sudah bergabung bersama saya Sekretaris LFNU Gresik, Bapak Angga Purwacara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Pak Angga, mungkin bisa dijelaskan terkait pemantauan hilal di Condro Dipo Gresik sendiri seperti apa prosesnya, terus kesimpulan yang dihasilkan tadi seperti apa Pak? Ya, dari pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tim peruqyat dari LFNU Gresik atau Lembaga Falaki NU Gresik tadi sudah melakukan pengamatan bersama-sama sampai terbenamnya matahari di pukul 16.49. Lalu kemudian semua mengamati sampai waktu matahari di bawah ufuk, yaitu pukul 17.37, dan memang hilal tidak terlihat karena secara perhitungan masih di bawah ufuk atau minus 2 derajat 44 menit 16 detik. Dan juga tadi dari faktor cuaca ada sedikit awan tebal saat mendekati waktu huruf atau maghrib tadi. Ada berapa tim yang terlibat di sini dan nanti kajian ini atau hasil pantauan hilal, Rukyatul Hilal hari ini akan disampaikan kemana Pak? Ya, kurang lebih tim peruqyat dari Lembaga Falakiyah NU Gresik ada sekitar 40 sampai 50 orang. Tadi juga sudah menyampaikan ke Pengadilan Agama Gresik terkait laporan hasil ruqyat pada sore hari ini, dan juga sudah dilakukan sumpah bahwa memang hilal tidak terlihat. Nah, selanjutnya laporan yang sudah kami laporkan ke Pengadilan Agama Gresik ini nanti akan dilaporkan juga ke Kementerian Agama RI, dan juga kami melaporkan ke Lembaga Falakiyah PBNU untuk nanti terkait keputusan sebagaimana kita tahu diputuskan melalui sidang isbat dari Kemenak RI. Terima kasih Pak Angga atas informasinya, sehat selalu Bapak, matur nuwun. Ya, itu dari tadi Tifal dan juga saudara, bahwa memang betul di daerah Jawa Timur, tidak hanya di Gresik begitu, kami juga mendapatkan informasi dari UIN Sunan Ampel Surabaya yang juga melakukan pengamatan dalam bentuk hisab dan juga Rukyatul Hilal, karena memang dari penghitungan atau proses atau metode hisab sendiri ditentukan bahwa memang belum ada hilal atau belum terlihat hilal, karena kalau dari data yang kami dapatkan elongasinya masih di bawah minus 2 derajat. Tifal. Itu untuk kondisi di Gresik. Saya coba ke Bandung sekarang. Ninda, beberapa titik dilaporkan tidak melihat hilal dengan alasan kondisi cuaca berawan. Apakah hal yang sama juga Anda lihat saat pemantauan hilal di Unisba? Ya, Tifal dan juga saudara, hal yang sama ini juga terjadi di tempat kami melaporkan, yakni di Universitas Islam Bandung. Tempat kami melaporkan ini yakni baru saja selesai pengamatan hilal dalam rangka penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah. Dan hasilnya memang tadi kami sudah mendengar pernyataan dari salah satu panitia bahwa hilal pada sore hari tadi ini tidak terlihat karena memang ketinggian ini minus dari 3 derajat. Untuk lebih detailnya kita akan tanyakan langsung bersama narasumber kami. Sudah hadir bersama kami ada Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi selaku anggota Badan Hisab Rukyat Daerah Provinsi Jawa Barat dan pengelola Observatorium Al-Biruni. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Pak, ini tadi sudah selesai ya. Kemudian tadi saya mendengar bahwa hilal tidak terlihat, apakah betul dan apa sebabnya itu, kenapa? Betul, hilal tidak terlihat di Observatorium Al-Biruni Unisba ini karena posisinya juga ketika matahari terbenam ketinggian hilal itu di bawah ufuk, yaitu di sekitaran 1 derajat. Sehingga dapat diputuskan kalau misalkan nanti juga di pusat tidak terlihat hilal, maka penggenapan bulan Ramadan menjadi 30 hari, berarti nambah masih 1 hari lagi. Oke, nah hilal tidak terlihat ini apa sih faktor utamanya Pak? Apakah cuaca kah, dari segi peralatan atau seperti apa? Oke, baik, di setiap tanggal ke-29 bulan Hijriahnya kita biasanya melakukan rukyat hilal. Kalau misalkan ketinggian ada di atas ufuk sekitar 3,63 dan 64 ya, sesuai kriteria
penelitian Kemenlu Ruqyat itu biasanya sangat memungkinkan untuk bisa dilihat, tapi tidak hanya di titik di Al-Biruni saja. Nah, kalaupun misalkan sudah di atas kriteria, maka faktor-faktor yang lainnya seperti cuaca, kemudian kesiapan alat dan juga SDM sendiri itu menjadi faktor yang menentukan. Kalau sekarang, karena ketika matahari terbenam, baik cuacanya cerah maupun mendung, hilal juga sudah dapat dipastikan tidak dapat terlihat karena ketinggiannya masih di bawah ufuk bahkan ya. Ya, baik. Tadi juga kami melihat bahwa proses pemantauan ini tidak begitu lama prosesnya begitu. Nah, ini menggunakan metode apa? Apakah teleskop atau mata telanjang atau ada teknologi lainnya mungkin? Kalau yang digunakan di sini menggunakan 2 teleskop ya, yang manual sama juga tadi ada yang auto tracking. Kenapa? Supaya bisa direkam pergerakan setiap detiknya dari matahari maupun bulan juga. Jadi setiap biasanya ketika ruqyat itu 15 menit sebelum matahari terbenam kita sudah mengalihkan objek pengamatan tidak ke matahari lagi, langsung berpindah ke bulan untuk melihat posisinya. Oke, baik. Setelah ini hasilnya akan seperti apa nantinya, Pak? Nanti dilaporkan ke Kanwil Kemenang Provinsi untuk diteruskan juga nanti ke pusat ke Jakarta dan nanti sebagai bahan pertimbangan untuk sidang isbat di malam hari ini ya. Baik, berarti untuk koordinasi dengan daerah lain ini dalam mengonfirmasi hasil ruqyat itu sudah berproses dan sudah baik ya Pak? Iya sudah, itu diproses nanti dalam bentuk berita acara, penampakan apakah sudah diputuskan nampak hilal atau tidaknya. Kalau misalkan tidak cukup sampai sana, tapi kalau misalnya menampakkan hilal biasanya siapa saksinya, kemudian disumpah sudah belumnya dan juga nanti dibantu ada nggak citra hasil pengamatan hilalnya itu tadi. Terima kasih Bapak Fahmi Fajar telah berbincang bersama Kompas TV. Itu dia tadi perbincangan kami, saudara, bahwa memang di Kota Bandung sendiri tempat kami lapor di Unisba bahwa hilal penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah ini tidak terlihat karena memang beberapa faktor yang tidak mendukung. Salah satunya cuaca yang tadi sempat mendung di Kota Bandung, lalu juga terkait ketinggian yang kurang dari 3 derajat. Tifal. Destiani dari Kota Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya ada Alfian Rahman dari Gresik, Jawa Timur. Kawan-kawan, terima kasih. Melanjutkan diskusi dari hasil tadi, Pak. Saya memikirkannya adalah untuk masyarakat kita di wilayah Indonesia Tengah dan Timur. Sekarang sudah pukul 18.27 di Indonesia Barat, setengah 8 malam di Indonesia Tengah, sudah setengah 9 malam juga di Indonesia Timur. Dengan hasil yang masih sebagian ini belum terlihat hilal, tapi kita juga belum mendapatkan keterangan pasti dari Kemenak apakah diputuskan tanggalnya kapan untuk 1 Syawal ini. Apakah umat muslim di wilayah Indonesia Tengah dan Timur ini bisa untuk ibadah sholat tarawih juga nggak? Karena kan sebagian sudah menunjukkan tidak ada hilal. Ya, dari pemantauan dan informasi tentu saja mereka mendapatkan data yang banyak juga. Saya yakin mereka juga melanjutkan. Karena dalam konteks beberapa astronomi pun terkait dengan masalah hilal ini masih di bawah atau minus ya tadi kan disebutkan. Nah, sehingga mereka tentu mendapatkan informasi untuk melengkapkan dari jumlah hitungan hari ini di bulan Ramadan menjadi 30. Dan saya duga sekali ya mereka akan melakukan tarawih ya. Melakukan tarawih karena sudah ada informasi lebih awal juga. Nah, ini kan sebagai pembuktian untuk bagaimana nanti diputuskan oleh pemerintah. Dan seandainya pun mereka ini hanya misal terjadi bahwa besok Idul Fitri misal, ini hanya misal. Kemudian mereka sudah tarawih berarti kan sudah ada ibadah tambahan. Tapi mereka itu tidak seperti itu, sudah tahu juga informasi ini bahwa bulan Ramadan akan lengkap yaitu 30 hari. Oke, ya. Sehingga Pak Slamet sesungguhnya kalau melihat dari laporan teman-teman kami yang memantau proses hilal di beberapa titik ini, maka bisa kita prediksi proses sidang hari ini tidak akan menunggu waktu lama untuk memutuskan tanggal 1 Syawal itu ya? Betul, ya sudah cukup ya dari Indonesia Tengah dan Timur itu sudah cukup. Ya, Mbak tadi seperti saya sampaikan. Walaupun nunggu Aceh itu juga nanti hasilnya sama, nggak akan ada perbedaan. Tapi tidak perlu harus menunggu juga dari Kementerian Agama begitu atau gimana Pak? Gimana cara kita bisa menyikapi posisi dari berbagai pantauan hilal yang ada, sementara untuk saat ini belum ada pengumuman? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Asep ya. Saya kira itu sudah bisa dijadikan pedoman untuk masyarakat bahwa malam ini bisa melanjutkan sholat tarawih ya.
kalaupun ternyata nanti diputus besok itu hari raya, kan ada ibadah tambahan. Tapi insya Allah tidak akan terjadi. Tentu tidak akan ada perbedaan yang jauh. Itu mungkin Anda mau mengatakan demikian ya Pak? Ya, ada perbedaan. Ada. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk perspektif yang sudah dibagikan Pak Asep. Terima kasih sudah mau datang bersama kami. Pak Slamet juga terima kasih sudah mau bergabung untuk diskusi bersama kami kali ini. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya. Waalaikumsalam.